Shalom Sobat Zoe. Kami mengucapkan selamat Paskah dan saya percaya walaupun di tengah virus corona ini tidak mengurangi keintiman kita, hubungan kita sama Tuhan, dan Tuhan telah membuktikan cintanya sama kita, dan kita mau buktikan cinta kita juga sama Tuhan dengan kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Kau sendiri telah mengorbankan nyawamu untuk kami. Kami menyadari begitu Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharga. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku.
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Shalom sahabat Zoe, saya bersyukur bahwa hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik di tengah pandemi ini. Kita berharap semua dalam keadaan yang sehat dan semua keluarga juga sehat. Saya juga mengucapkan selamat Paskah untuk semua sahabat Zoe yang ada di rumah dan dimanapun berada. Saya berharap melalui pengorbanan Tuhan Yesus semua mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru. Nah, sebelum kita memulai, hari ini kita akan mengadakan talk show untuk merayakan Paskah di online service Zoe. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, biar apa yang kami bahas hari ini menjadi berkat buat teman-teman Zoe dimanapun mereka berada. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Bapa kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan tema talk show hari ini adalah bucin, ya, bukan budak cinta, tapi bukti cinta. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani dua narasumber saya. Yang pertama Mas Toto sebagai gembala Zoe di tempat ini, dan juga Yogi sebagai ketua Zoe di tempat ini. Nah, tema ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Pasti teman-teman udah tahu itu ayat favorit. Dan silahkan baca sendiri di rumah. Dan kita akan mulai saja talk show kita hari ini. Nah, selamat pagi, siang, dan sore Mas Toto dan Yogi. Sehat semua ya Mas ya? Keluarga sehat semua? Oke. Nah, Mas Toto sebagai gembala Zoe di tempat ini, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Paskah untuk teman-teman kita nih yang ada di rumah. Oke. Jadi teman-teman sahabat Zoe, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati, supaya di dalam Paskah ini kita bersama-sama mati dalam Kristus dan bangkit dalam Kristus, sehingga karakter kita berubah dan kita menjadi seperti serupa dengan Kristus. Amin. Ya. Ketua Zoe mau yang disampaikan? Juga selamat Paskah bagi kita semua. Di Paskah kali ini kita bisa mengingat lagi, menang lagi kebangkitan Tuhan, sehingga kita lebih dalam mengenal Tuhan dari Paskah kali ini. Oke. Ya. Mungkin Paskah itu sebenarnya kematian atau kebangkitan, Mas? Nah, ini mungkin teman-teman bingung nih ya, loh Mas, ini Paskah ini sebenarnya apa ya? Nah, makanya itu mungkin bisa dicari di kamus ya. di kamu. Di kamus itu disebutkan Paskah bisa berarti kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi mengingat zaman dahulu memang Paskah itu dari Pasah ya, jadi lewat. Pada waktu itu ada tulah ya, anak sulung mati. Lah, Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel berkumpul di rumah masing-masing menyembelih anak domba, dan
dioleskan darahnya dioleskan di ambang pintu, dan saat itu yang melaksanakan itu, maka saat Tuhan lewat dia akan membiarkan, Tuhan akan membiarkan. Dan yang tidak membubuhkan dan tidak berkumpul di rumah ya anak sulungnya mati. Nah, Paskah. Nah, sejak itu dilaksanakan nih Paskah sebagai peringatan akan itu. Tapi di Perjanjian Baru di kamus ya disebutkan itu kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu teman-teman. Jadi Paskah itu artinya luas ya Mas ya. Bisa dari kematian sampai kebangkitan. Ada yang bilang kematian aja, ada yang bilang tapi itu kayak satu paket aja ya Paskah ya. Oke. Oke teman-teman. Ah ini saya membawa beberapa pertanyaan yang udah dikumpulkan oleh tim kita. Nah ini nanti saya akan berikan pertanyaannya nih. Yang pertama, apakah jika, nah ini Mas, jadi kalau Tuhan mati di atas kayu salib, kenapa harus mati Mas? Maksudnya Tuhan itu kan maha kuasa, maksudnya kenapa harus melalui pengorbanan untuk kita gitu? Jawab. Oh iya jawab. Ya, itu seperti materi pemuritan kita ya, yang pelajaran pertama dan kedua. Jadi oleh karena satu manusia, Adam ya, semua manusia jatuh dalam dosa. Nah, kalau jatuh dalam dosa, kan Allah itu adalah Allah yang adil ya. Jadi yang dosa ya dapat hukuman. Tetapi karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa, Adam ya, sehingga semua manusia setelahnya ya berdosa terus. Nah, tidak ada suatu bentuk penyelamatan atau usaha manusia yang dapat menyelamatkan. Lalu Allah sendiri yang harus menyelamatkan manusia, sebab kalau tidak ya harusnya dihukum, harus dihukum, dan hukumannya itu ialah maut, mati. Nah, karena itu melalui Tuhan Yesus Kristus ya, dia yang datang di dunia ini kemudian menjadi dalam rupa manusia, sehingga dia sampai berkorban di atas kayu salib untuk kita, sehingga darahnya menghapuskan seluruhnya ya, sehingga dia juga disebut Adam yang kedua, yang dia kemudian mengorbankan dirinya, dan karena korbannya di kayu salib itu maka semuanya ya, semua manusia yang menerima tentunya maka bisa selamat. Nah, keadilannya itu Tuhan Yesus lah yang berkorban untuk manusia yang berdosa, yang harusnya dihukum mati, maka dialah yang menggantikan kematiannya. Lah, kehidupannya Yesus yang seharusnya dia tidak berdosa dan tidak seharusnya mati, kehidupannya itu ya untuk kita semua. Maka kita yang menerima dia ya akan diselamatkan melalui kehidupannya itu. Nah, itulah. Jadi karena memang tidak ada jalan lain ya? Tidak ada jalan lain. Sebab melalui usaha-usaha manusia pada zaman dahulu sudah gagal semua, tidak ada yang bisa. Jadi cuman kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib aja yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Betul ya Mas ya, seperti itu. Jadi itu teman-teman. Jadi tidak ada jalan lain untuk menghapus dosa kita selain darah Yesus itu. Makanya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib karena ingin menggantikan kita yang harusnya mati, menyelamatkan kita agar kita selamat di dunia yang akan datang itu Mas. Ya. Oke. Apakah Tuhan juga di tengah Covid nih Mas? Apakah Tuhan juga udah menang atas Covid itu? Oh pasti. Pasti ya Mas ya? Itu sebetulnya bisa diterangkan begini. Apakah kalian sahabat Zoe ya, apakah Tuhan itu juga kaget melihat Covid ini? Gak mungkin kan? Bahwa Tuhan itu juga ya tidak kaget melihat Covid ini, semua sudah ada dalam rencananya. Artinya Tuhan juga ngerti ini semuanya. Di tengah-tengah keselamatan
ya anugerah untuk kita, apalagi hanya COVID ya, pasti Tuhan menyelamatkan kita semua. Tentu saja kita ya tetap hidup di dalam Dia ya. Orang yang menerima Kristus itu kan harus hidup di dalam Dia. Maka kalau hidupnya di dalam Dia, ya semuanya dijamin oleh Dia. Jadi teman-teman tidak usah perlu takut dan tetap berharap pada Tuhan. Kalau kita sudah betul-betul menerima Tuhan dan hidup dalam Tuhan, Nah, loh seharusnya mati hidup itu kan sudah urusannya Tuhan. urusannya Betul. ya, tapi harus taat Ya. ya. Hidup di dalam Tuhan itu taat sama Tuhan ya. Oke, jadi itu teman-teman, melalui korban Kristus sebenarnya banyak hal yang harusnya kita ini jadi pribadi yang lebih baik, yang lebih menang ya Mas. Ya, Ya? menang. Betul ya. Jadi dari apapun juga. Nah, ini Yogi nih ada pertanyaan Ki. Coba sebagai mewakili youth di tempat ini ya, menurut kamu apa sih arti dari Paskah itu? Dari anak kaum muda sekarang itu, di era sekarang itu anak muda itu menganggap Paskah itu adalah sebagai, ya memang tidak semua, tapi beberapa menganggap sebagai suatu rutinitas saja. Rutinitas. Jadi ya udah, ketika Jumat Agung ya ibadah Jumat Agung, Paskah ya Paskah. Jadi tidak ada esensi kebangkitan Tuhan tadi yang kita terima sendiri. Tapi Jadi- tidak dipungkiri bahwa tidak semua orang seperti itu, tidak Hmm. anak muda seperti itu. Tapi juga anak muda yang taat itu mereka juga berkorban untuk Tuhan, untuk apapun segala untuk Tuhan, untuk mengenang kebangkitan Tuhan Yesus gitu. Jadi mungkin ada anak muda yang mungkin kurang paham ya arti dari kebangkitan, kematian itu. Nah, ada juga yang sangat memaknai, akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin ada yang puasa, ada yang ini, ada yang prihatin gitu ya dengan kehidupan ini gitu ya Mas ya. Nah, sebenarnya Mas Toto, menurut Mas Toto itu lebih penting mana Mas? Natal sama kebangkitan? Semua penting. Penting. Jadi Paskah sama Natal semua penting Mas? Semua Oke. penting karena ya kalau ada kematian pasti harus ada kelahiran. Betul. Ya. Tidak ada orang yang bisa mati tanpa kelahiran dulu. Jadi kalau yang kita percaya itu hari besar kita itu ada 5. Natal, terus apa? Paskah, Kematian, ya. kematian, Kebangkitan, kebangkitan Natal, kenaikan, nah dan kedatangannya yang kedua. kedatangannya yang kedua. Iya. Nah, ada 5 Ada hari 5 besar hari besar. buat orang Kristen ya Mas? Yang 2 yang terakhir ini belum terlaksana. Kapan Ya, Mas itu? Ya segera. Segera. Ya, Tuhan oke. datang segera. Ya. Jadi itu teman-teman. Jadi semua penting. Kalau ada yang tanya Natal sama Paskah penting mana? Nah, semua penting. Tanpa ada kelahiran tidak ada kematian ya Mas ya. Makanya itu semua penting. Nah, kita bisa belajar teman-teman bahwa Paskah itu adalah bukti cinta seperti tema kita tadi. Betul ya Mas ya? Ya Yogi ya, itu kan bukti cinta Tuhan. Dia harusnya udah dengan segala kekuasaan yang di sana harus turun ke dunia buat menggantikan kita sebagai orang berdosa. Nah, kalau Tuhan udah membuktikan cintanya, lah apa nih yang bisa kita lakukan buat kita membuktikan cinta kita juga pada Tuhan? Nah, mungkin Yogi nih, mungkin Yogi yang lebih sebagai kaum muda nih gimana nih cara anak muda itu bisa membuktikan cintanya kepada Tuhan? Ya, cara membuktikan anak muda itu cintanya pada Tuhan yang jelas dari motivasinya dulu. Dari motivasinya dulu. Karena ketika di era sekarang tuh banyak anak muda yang ya bukan menghakimi, tapi memang kenyataannya banyak anak muda yang mereka berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi egois ya. Nah, tapi di sini kita harus melihat sisi yang lain karena kita harus membenarkan motivasi dulu, yaitu cinta kita pada Tuhan. Salah satu buktinya adalah kalau kita yang anak Kristen ya pasti ya berjemaat di gereja lokal.
Jadi melayani di gereja lokal Melayani di gereja atau lokal. mungkin ya Bukti melayani cinta itu kasih. nggak harus di mimbar atau di depan mimbar atau hal-hal yang penting, tapi ya lewat hal-hal yang kecil tuh Juga penting. Tuhan sudah nilai itu. Ya, oke. Bukan berarti nilainya beda tapi tetap sama. Tidak ada pelayanan yang besar atau kecil, Nah. betul ya. Semua sama di mata Tuhan. Itu terus. Ya, yang kedua kan tadi yang udah di jemaat lokal. Oh, yang pertama harusnya itu tadi melayani di keluarga sendiri. Melayani, bentar, ini tak rangkumkan ya. Pertama motivasinya harus dibenarkan dulu buat melayani. Terus langkah berikutnya adalah melayani di tengah keluarga, Di dalam keluarga. di dalam keluarga. Oke, contohnya Ya menghormati orang tua. menghormati Kalau orang tua. Menasihati ini ya tunduk, bukan kita menentang. Jadi harus ada kesatuan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua ya. Itu. Mungkin bisa berdoa bersama dan lain-lain ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu Ya. tadi apa? Melayani di gereja Gereja lokal. lokal. Iya, Pak. Tadi ya banyak. Jadi pelayanan di gereja itu enggak cuma nyanyi, main musik. Ya mungkin aser, terus persembahan, semua sama di mata Tuhan. Enggak ada pelayanan yang besar dan kecil. Semua sama tuh. Betul. Nah, kalau kamu nih di tengah pandemi ini apa namanya? Harus sekolahnya harus di rumah, terus bertemu dengan orang tua itu seakan-akan kayak waduh udah full day gitu ya, malah sekarang ketemu orang tua gitu. Nah, apa namanya, gimana nih di tengah pandemi ini kamu merasakan apa nih? Apakah kamu juga merasakan cinta dari Tuhan juga? Ternyata Tuhan melalui pandemi ini juga cintanya lebih besar gitu. Pasti kamu merasakan hal-hal yang sebelumnya kamu belum merasakan. Nah, atau apa ya? Silahkan di-sharing Kak. Ya jelas di tengah pandemi ini saya benar-benar merasakan kasih Tuhan di mana saya dan teman-teman semua harus di rumah. Dan ya ada hal positif, ada negatif ya. Mungkin semua tergantung cara mindset kita, cara pikir kita ya. Ya memang di dalam tugas sekolah itu pasti banyak dan anak-anak juga pasti bersungut-sungut toh. Terus jadi nggak ada waktu dengan orang tua dan sebagainya. Itu menurut saya ya kita harus pintar-pintar sebagai anak muda ya mengatur waktu dengan baik gitu. Jadi kalau waktunya nugas ya nugas, waktunya selain nugas ya balik ke keluarga berdoa bersama gitu. Jadi di tengah pandemi ini saya belajar bahwa mengatur waktu itu suatu hal yang baik buat kita ke depannya. Betul. Jadi apa namanya, mengatur waktu itu dari pandemi ini kita belajar buat bisa mengatur waktu gitu ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus pun ketika turun ke dunia dan menyelamatkan kita semua ada waktunya. Bahkan hari yang terbesar yang kelima tadi, kedatangan Tuhan pun ada waktunya. Semua bisa diatur. Jadi teman-teman yang di rumah jangan merasa bahwa udah memiliki tugas seakan-akan habis waktunya ya selama 24 jam tanpa bisa menghormati orang tua, tanpa bisa membuktikan cintanya pada orang tua. Nah, gitu ya Mas Toto ya. Nah, ini Mas Toto. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas Toto. Mungkin Mas Toto bisa menjawab. Bagaimana cara kita sebagai manusia itu Mas menunjukkan terhadap sesama seperti yang telah diajarkan Yesus, yaitu kasih agape itu. Si HKP ya. Ya sebetulnya mencontoh Tuhan saja. Mungkin kasih agape itu apa tuh Mas? Apa tuh? Kasih agape itu apa? Iya, kasih agape itu kasih tanpa syarat. Kasih Artinya tanpa syarat. Tuhan itu membuktikan tatkala beliau berkorban di kayu salib ya. Dia kan tidak tahu siapa kita, dulu kita berbuat apa, track record kita baik atau buruk. Tapi siapapun ya, bahkan ketika kita masih berdosa pun dia mengasihi. Coba siapa sekarang yang bisa mengasihi ketika kita sak nakal-nakali. Tapi Sak jajate. ya sak jajate sampai rela ya berkorban. Dan saking cintanya ini yang sering kali kita salah ya. Kita itu berpikir kan
oh Tuhan berkorban untuk kita, ya. Padahal di Alkitab dia tidak pernah ngomong loh, aku berkorban untukmu, nggak ada tuh ayatnya. Tapi 3 ayat 16 ya, Yohanes sih berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Apakah dia berkorban? Kan enggak. Mengkaruniakan anaknya yang tunggal, bukan berkorban loh. Kalau berkorban itu kadang kita mikir, oh rugi dia memberi, betul? Rugi sesuatu yang dia berikan, rugi ya. Berkorban, saya berkorban loh, kan rugi ya. Tapi Tuhan tidak merasa itu suatu berkorban, tapi merasa itu suatu karunia atau cintanya, karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini, sehingga mengkaruniakan, bukan berkorban ya, mengkaruniakan. Artinya itu saya simpulkan itu suatu kasih yang begitu besar ya, begitu besarnya sehingga sampai apapun dikaruniakan untuk kita. Jane untuk siapa sih? Sebanding enggak sih dengan saya yang begini? Nah, itu kasihnya. Kasih agape itu seperti itu. Nah, gimana Mas caranya kita juga bisa belajar nih tentang kasih agape itu, enggak cuma kita ngerti artinya, betul, tapi juga kita bisa melakukannya ke sesama kita. Sebetulnya ya gampangnya ya dicontoh saja apa yang Yesus lakukan. Ya toh, ya. Kalau kita sulit-sulit, wah buktine kok muluk-muluk ya, buktine ya apa yang ada Tuhan itu contohkan ya kita lakukan saja. Misal apa yang Tuhan lakukan waktu dia ada di dunia, mendoakan ya jelas, terus peduli ya sudah ya, mendoa terus menyembuhkan atau memberitakan Injil ya, semua orang yang belum selamat dikabari keselamatan yang dari Tuhan ya. Tuhan kan melakukan itu ya, semua yang Tuhan lakukan itu ya merupakan contoh. Nah, asik kan? Asik. Jadi kita harus banyak belajar nih dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya. Jadi bahwa dia melakukan segala sesuatunya tanpa pamrih, tanpa pamrih. Semuanya tanpa. Tidak mengharapkan sesuatu penghormatan, tidak suatu penghargaan. Jadi memang benar-benar dia melayani dan memberi itu benar-benar secara sukarela, ikhlas ya Mas ya. Nah itu teman-teman, kita banyak belajar di sini. Kita sebagai anak Tuhan juga setiap kali kita melayani, mengasihi orang lain all itu out. juga all out, tidak mengharapkan sesuatu. Bahkan sampai mati pun ya, dia bela-belain sampai mati pun ya sudah. Ya itu ya. Kasih yang tanpa syarat. Sampai akhir hidup. Sampai akhirnya all out. Sampai akhir hidupnya pun tetap bisa mengampuni. Ya, bisa. Nah itu Tuhan Yesus. Luar biasa ya Mas. Nah Mas Santo, kalau kita tadi kan berbicara soal dosa nih ya, Tuhan Yesus kenapa harus datang ke dunia ini ya? Karena kasihnya, dosa tidak bisa diampuni harus dengan kematian Tuhan Yesus. Adil. Mati dibayar mati ya. Semua dosa Mas? Ya semua dosa. Semua dosa. Jadi apakah ada istilah gini Mas? Dosa kecil, dosa besar, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Jadi apapun dosa mencuri sama dosa membunuh namanya tetap DOSA ya. DOSA. Ya, tidak yang ini kecil, pengampunannya kecil. Yang itu besar, yang namanya dosa ya dosa, upah dosa ialah maut. Enggak ditulis loh, upah dosa besar ialah maut, upah dosa kecil di penjara tok ya, enggak ada. Tetap maut. Betul. Jadi enggak ada itu istilahnya dosa besar, dosa kecil, dosa sedang gitu ya Mas. Ada. Dosa yang paling berat ya enggak ada, semua sama. Ringan berat enggak ada. Ringan berat enggak ada. Nah, untuk Gyogi ini apa namanya? Ini Gi, semisal nih kita kan udah banyak belajar tentang mengampuni dosa. Bagaimana sih caranya anak muda itu bisa kuat di dalam menghadapi setiap terpaan hidup ya? Maksudnya gini, jadi setiap anak muda
muda itu sangat riskan sekali untuk jatuh lagi di dalam dosa. Tuhan udah ngampuni nih, bilang, kok dosa lagi, ngeyel lagi. Nah, gitu. Nah, gimana sih caranya bisa kuat untuk menghadapi dunia ini? Saya menyinggung lagi soal dosa kecil dan dosa besar tadi ya. Memang semua dosa adalah sama. Tapi di satu sisi itu anak muda itu tergantung dengan kebiasaan, Mas. Jadi mungkin kalau misal kita kan tidak bisa mengkategorikan dosa besar atau dosa kecil. Misal berbuat kebiasaannya mencontek gitu. Mungkin itu hal yang sepele itu. Tapi kita di anak muda itu jarang untuk meminta ampun, mengaku pada Tuhan kalau itu adalah sebuah dosa. Jadi memang dosa besar kecil itu nggak ada kriterianya, namun kebiasaan itu yang akan menentukan mereka untuk menyebutkan itu. Nah, seperti itu. Ada ayat itu ya, kebiasaan apa tuh, Mas? Kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, di ayat mana saya lupa. Itu ya, seperti itu ya. Jadi mungkin lebih ke kebiasaan. Mungkin hari ini kamu dosanya malas gitu ya. Malas. Terus males itu terus kita bertobat besoknya, tapi enggak kebiasaannya tetap sama gitu, tidur, enggak belajar, itu ya dosa lagi akhirnya ya. Gitu ya. Iya. Jadi harus membangun kebiasaan yang baik. Jadi semisal kalau anak-anak muda itu mungkin di dunia yang kemarin tuh saya pernah baca anak muda itu sekarang digerogoti roh pornografi, Mas. Jadi karena handphone ini kan sangat gampang ya, tiba-tiba ada iklan yang aneh-aneh. Caranya itu kayak kayak Yusuf itu tidak bisa kita cuma tengking dalam nama Yesus, betul ya Mas? Kita harus lari, makanya itu dia di-close, jangan dinikmati. Nah seperti itu, jadi kebiasaan yang buruk-buruk itu ya harus dihapus, gitu ya. Nah untuk caranya tadi yang kan belum menyinggung soal Mas Teguh tadi. Yang jelas kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Nah terkadang anak muda itu sering bosan dengan sebuah cara. Misal hari ini membaca Alkitab, ya mungkin mereka akan senang baca, tapi setelah itu mereka keluar dan akhirnya berbuat dosa lagi, terus tidak nyaman sama Tuhan. Nah kadang tuh cara-cara dalam mereka berhubungan dengan Tuhan itu membuat bosan gitu. Jadi untuk mereka jauh dari dosa itu bisa membuat cara yang baru, langkah yang baru. Misal ya tadi menyinggung sesama pemuda itu ya mungkin saling peduli itu pasti akan juga merubah hidup orang, bukan merubah hidup orang, tapi mereka hidup tuh dengan cara yang beda itu, enggak jatuh dalam dosa lagi gitu. Nah maka dari itu ya mungkin kalau yang saya praktekkan itu dengan anak-anak youth itu, kalau dia suka game, saya nonton game dan akhirnya saya menginjili lewat game, itu bisa. Terus mungkin lewat musik ya juga bisa. Jadi untuk jatuh dalam dosa itu memang bukan faktor dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Jadi keputusan dirinya sendiri. Dengan keadaan yang sadar ya sebenarnya kita melakukan dosa itu ya. Nah itu teman-teman, jadi pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan. Makanya itu kita harus kreatif buat inovasi-inovasi yang baru, kegiatan yang baru, jam-jam mungkin bangunnya biasanya jam 7 siang ya buat jam 5 mulai berdoa. Jadi biasakan, lama-lama nanti kan membentuk kebiasaan yang baru. Nah Mas Toto tadi kan Yogi udah bilang nih gimana kita biar tidak jatuh. Nah menurut konsep Alkitab nih Mas, sebenarnya kalau kita jatuh dalam dosa terus kita bertobat, jatuh lagi ke dalam dosa, udahlah mati Mas. Pas jatuh dalam belum sempat bertobat, apakah langsung itu Mas? Langsung maunya selamat. Langsung selamat. Ya enggak. Atau belum diampuni. Itu Mas. Jadi gimana Mas? Ya yang perlu kita sadari ya, yang pertama itu
kita sebetulnya itu sudah menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh apa belum? Itu. Nah, Satu. ini yang pertama ya. Menerima Tuhan Yesus Menerima. dengan sungguh-sungguh. Namanya menerima itu memang memasrahkan sepenuhnya, ya. Artinya menyerah dan menerima Tuhan di dalam hidupnya. Dan yang perlu kita tahu, yang kedua yaitu tidak ada sebetulnya kita itu berusaha sedikit pun. Artinya untuk keselamatan ini loh, untuk keselamatan ini ya dikatakan bukan hasil usaha kita, semuanya karena anugerah. Artinya untuk membayar dosa-dosa kita ini sebetulnya kita nggak memiliki sesuatu pun untuk membayar ben saya selamat lagi. Nah, ya ini sambil permainan ya. Misal kamu kan suka game, ya, suka game. Kalau kamu nyawamu tinggal satu-satunya kamu mainkan, ya, ada kan? Ada. Biasanya diberi kesempatan berapa nyawa. Nah, nyawamu yang terakhir ini akan kamu lakukan seperti apa? Sebab kamu sudah nggak punya nyawa lagi. Ya hati-hati. Hati-hati. Betul. Supaya tidak Mati lagi. jatuh mati, sudah habis perkara soalnya. Betul ya? Karena kamu sudah tidak punya sesuatu lagi untuk dibayar lagi. Nah, ingat bahwa dosa itu kamu juga tidak punya sesuatu untuk membayar dosamu lagi. Ya, jadi kita karena kamu muda kadang-kadang nanti kan diampuni lagi. Loh, diampuni dari apa? Kamu kan nggak punya sesuatu untuk bayar lagi. Ya, konsepnya mungkin dirubah ya. Konsepnya dirubah bahwa itu ialah anugerah. Anugerah. Nah, itu yang kedua. Ya. Jadi konsepnya dirubah. Yang pertama menerima. Kalau menerima penuh itu kan sungguh-sungguh hidupnya itu ya berpikirlah nyawamu terakhir ini untuk Tuhan. Betul. Jadi nggak salah lagi. Betul. Yang kedua tadi. Nah, yang kedua kemudian ingatlah bahwa itu anugerah. Anugerah. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 ya. Bahwa atas dasar kita berusaha seperti apapun, ya nggak bisa itu kemudian kita tahu-tahu kita akan bisa sempurna dan tidak berdosa. Itu sulit ya. Ayo kita sama-sama pernah muda ya. Artinya di dalam lingkungan kita akan sangat sulit kita itu untuk menjaga untuk tidak berdosa. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Nah, maka dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 itu tinggallah di dalamku, di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, nempel ke pokok anggur kepada Tuhan ya, maka hidup kita ya terus menjadi hidupnya Kristus. Maka kaum muda aslinya itu harusnya membuahkan sesuatu. Tadi kan kamu berkata kreatif atau masih banyak kok, saya ini amat sangat yakin kaum muda itu tidak memproduksi dosa terus ya. Itu dibuanglah dari pikiran kita ya. Oh, kaum muda mesti identik dengan dosa. Enggak juga ya. Tapi bisa juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Kalau nempel kepada Tuhan pokok anggurnya. Jadi dia bisa menghasilkan buah, bahkan lebih spektakuler ya. Maka kalau hidup di dalam Tuhan. Nah, itu sebetulnya itu kuncinya. Tinggal sebab di ayat 5 disebutkan kalau kamu tinggal di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Ya wes dosa terus lagi. Maka kembali saya tanyakan, menerima Tuhan belum? Kalau menerima sungguh-sungguh mesti hidup di dalam Tuhan. Nah, itu ya. Itu. Nah, ngomong-ngomong tentang tinggal di dalam Tuhan ini kayaknya Zoe ini itu banyak program ya Ki ya. Lah, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih sebenarnya mereka itu kan ya digembalakan. Mungkin kamu mau ngomong nih, boleh dikasih informasi nih ke teman-teman kita bahwa kita ini ya care gitu loh. Maksudnya kita ini bersama-sama belajar juga toh melalui apa-apa gitu ya. Nah, itu coba Yogi bisa diinformasikan nih. Dalam Zoe itu ketika tinggal dalam pasti ya membuahkan hal yang spektakuler dengan segala fasilitas yang di Zoe seperti itu. Ya.
Di Zoe itu banyak sekali program yang mungkin kalian belum tergabung semua, itu bisa join bareng kita karena ketika kita bekerja bersama-sama pasti membuahkan hal yang seperti aku lihat tadi. Nah, programnya tuh banyak seperti kan kayak di tengah COVID ini ada seperti ya kayak tag video ini pasti ada tim kreatifnya. Pasti juga butuh orang gitu. Jadi nggak perlu mahir dulu tapi bisa belajar bersama-sama. Ya hal ini. Terus ada juga tim pelayanan musik itu juga bisa belajar bareng. Yang tadi kuncinya tuh nggak perlu mahir dulu, nggak perlu berimpi-impi kan aku harus bisa dalam segini-segini, tapi kita belajar bersama-sama di Transum ini. Terus juga di Komsel kan udah dibagi grup-grup itu kan. Komsel ya. Dibagi grup-grup itu kan ya kita bisa sharing di situ dengan segala kejujuran kita. Jadi itu Komsel itu gak cuman hari tertentu aja ya? Enggak, setiap hari nggak masalah ya? Memang harusnya tuh Komsel setiap hari. Oh gitu ya. Karena gitu. kan pengalaman tuh harus sharingan. Oke. Sharingkan supaya mungkin kalau saya bisa sharing kegagalan nih, dan mungkin teman-teman bisa menilai bahwa oh berarti aku nggak boleh seperti ini. Jadi belajar dari situ ya. Jadi sharing itu nggak harus sesuatu yang bagus-bagus, tapi suatu kegagalan juga diceritakan. Betul. Iya. Pertama saling peduli. Saling peduli ya. Jadi teman-teman banyak nih program. So ini yang harusnya kalian meskipun di rumah kebutuhan rohani itu seharusnya enggak tercukupi ya Mas, harusnya tercukupi ya. Nah makanya itu jangan ketinggalan buat ikut program-program Zoe gitu ya. Nah ini karena waktu kita juga tidak bisa panjang. Nah ini ada satu pertanyaan, ada dua pertanyaan Mas. Nggak jadi satu, nggak apa-apa ya, agak polar dikit. Yang pertama itu tentang konsep mengerjakan keselamatan, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan, kita sudah menerima keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan. Maksudnya itu gimana Mas, mengerjakan keselamatan? Ya, mengerjakan keselamatan itu artinya keselamatan ini bukan sesuatu yang dikasih terus kita terima selesai. Ya, tetapi sesuatu yang kita terima dan kita kerjakan, artinya sesuatu yang harus kita berulang-ulang kita kerjakan terus agar sesuatu yang sudah diberi ini tidak lalu dari kita. Suatu kali kalau jatuh kan ini keselamatan jadi nggak selamat ya, tapi dikerjakan terus. Dikerjakannya dengan apa lah? Dalam Filipi 2 ayat 12 itu dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar. Ya, kerjakannya ya itu suatu membina suatu persekutuan dengan Tuhan ya. Itu mengerjakan keselamatan itu bisa dengan membangun persekutuan dengan Tuhan ya. Artinya di dalam kehidupan doa, juga di dalam kehidupan bersekutu ya. Maka Tuhan kan bilang kalau jangan meninggalkan persekutuan ataupun meninggalkan pertemuan-pertemuan yang biasa dikerjakan orang, kan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah ya. Harusnya kita itu beribadah ya, agar apa? Agar hal-hal yang baik yang terjadi ya. Betul. Ya, jadi keselamatan itu terjaga dengan firman, dengan apa ya? Kehidupan kita sudah dirubahkan, karena enggak mungkin yang namanya begitu kenal Tuhan tahu-tahu ngerti firman 100% kan ya enggak. Ajaib banget. Ajaib itu. Bayak langsung jadi tua kan ya enggak. Dia harus mengalami ya pertumbuhan, kerjakan keselamatan sampai mencapai suatu kesempurnaan ya. Ya, jadi dengan takut dan gentar, kerjakanlah dengan takut dan gentar. Seperti tadi saya ngomong, kenal Tuhan baik-baik, ngerti kalau itu anugerah itu bukan usaha kita. Kalau kita ngerti anugerah, ya kita nggak punya nyawa lagi seperti di game. Kita pikir kita masih punya nyawa lagi ya, itu sehingga dosa lagi. Nanti diganti nyawa ya, dosa lagi ganti nyawa, kita nggak punya ini. Nah itu ya, itu ya. Itu teman-teman. Nah pertanyaan terakhir nih ya.
kenapa pengorbanan Yesus bisa dikatakan sebagai bukti bahwa Yesus mengasihi manusia? Itu yang saya lakukan. Tadi Mas ya. Ya. Jadi Oh, ini udah ya? itu ya. Jadi sekali lagi ya. Penutup. Penutup ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga sampai yang kita katakan korban di kayu salib pun Tuhan tidak berkata itu suatu pengorbanan, tetapi mengkaruniakan anaknya. Artinya bukan sesuatu yang dia berikan mengganti suatu kerugian, enggak. Tetapi dia berikan memang benar-benar karena kasih. Ya seperti kita mungkin kalau teman-teman ya yang punya kekasih atau apa, itu kalau dia memberi masih hitung-hitungan ya, belum mengasihi itu ya kan Ya. masih hitung-hitungan. Masih hitung-hitungan. Harusnya yang dia lakukan misalnya njajake pun bukan suatu pengorbanan. Aku berkorban loh, memberi sesuatu, enggak ada. Tapi memang dia berikan secara cuma-cuma, suatu karunia. Bahkan Tuhan mengatakan mengkaruniakan, artinya sesuatu yang banget karena cintanya Tuhan. Nah di Paskah ini kiranya melalui segala yang disampaikan ini ya, bahwa kita ya, pesan yang disampaikan nanti bisa disimpulkan sendiri ya, bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Nah teman-teman Soe bisa mengambil sesuatu bahwa kasihnya itu merupakan kasih yang tanpa syarat, mati dan agar kehidupannya itu Soe-nya ya, Soe kan artinya kehidupan ya, Ya. untuk kita semuanya. Itulah Soe ya. Kasih. Itu tuh teman-teman ya, dari talk show kita hari ini kita banyak sekali belajar tentang bagaimana sih kita menyikapi Paskah itu. Ternyata Paskah itu sesuatu yang besar buat kita, bahwa di dalam situ ada sebuah pengorbanan. Kita yang harusnya mati digantikan oleh Tuhan melalui hidupnya turun ke dunia hanya untuk menebus dosa kita semua, biar kita menang atas segala masalah yang ada di dunia ini. Jangan pernah takut untuk menghadapi setiap masalah di tempat kita, meskipun kita juga kondisinya baru pandemi ini Mas ya. Kita jangan takut, kita harus tetap berharap, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Keluarga kita semua harus kuat dan sehat, gitu ya Mas ya. Nah untuk itu sahabat Zoe, terima kasih untuk waktu dan atensinya untuk melihat talk show ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Saya berharap semua dapat diberkati dan menjadi berkat juga melalui talk show ini. Sebelum saya tutup, kita akan berdoa bersama-sama. Mas Toto bisa berdoa untuk teman-teman kita nih yang di Zoe, mungkin ada yang mengalami kesusahan atau dan lain-lain, bisa didoakan Mas. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberkati Paskah saat ini ya Tuhan. Kalaupun kami talkshow saat ini, apa yang telah disampaikan biar kami bisa menangkapnya dengan baik. Terlebih anak-anak-Mu yang saat ini ya Tuhan mungkin dalam masa-masa sulit. Tetapi ya Tuhan, sebetulnya ketika mengutamakan Engkau, berserah penuh kepada Engkau, maka segala kesulitan itu sudah Engkau tanggung. Segala kesukaran, kebutuhan kami dan semuanya Tuhan, tidak ada sesuatu yang mengagetkan Tuhan. Semuanya dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan, apabila sahabat-sahabat Zoe saat ini ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir dan Engkau menyembuhkan, memberikan kekuatan yang baru, menumbuhkan suatu pengharapan yang besar untuk kami. Juga ya Tuhan, mereka yang susah Tuhan hiburkan, sehingga Engkau melalukan kami dari segala sakit penyakit, dari segala wabah ini ya Tuhan, sehingga semuanya segera berlalu. Itu harapan kami, dan terlebih dari itu biar kami mengetahui kebesaran kasih-Mu melalui Paskah ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati kami semuanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Oke sahabat Zoe, tadi kita udah mendengarkan talk show tentang bukti cintanya Tuhan ke kita. Nah sekarang giliran kita mau buktiin cintanya kita sama Tuhan dengan kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Kita mau pujikan Kunaikan Syukurku. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, kini hanya untuk-Mu. Meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, kini hanya untuk-Mu. Meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya